Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Sore, Pak. Jadi untuk hari ini adalah web ketiga ya. Nanti misalkan ada yang tabrakan, boleh nanti join ke kelas lain nggak apa-apa. Yang penting sudah apa masuk ke sini ya, ke kelas yang penyusutan ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan sedikit mengulang mengenai penyusutan arsip. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan tugas 3 ya. Jadi teman-teman kalau yang sudah sempat mengerjakan, jadi tugas 3 itu buatlah tahapan dalam penyusutan arsip berdasarkan JRA. Jadi di web 2 yang ini, di web 2 saya sudah jelaskan sebenarnya ya. Sudah sempat saya jelaskan, saya share juga kayaknya materinya ya. Jadi penyusutan arsip itu ada 3 ya caranya. Mulai dari ini awal-awalnya kemarin sudah. Nah yang ini ya. Jadi mulai dari pemindahan arsip, kemudian pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip status. Nah, jawaban untuk tugas 3 itu ada 3 ini, Bapak Ibu atau Mas dan Mbak. Jadi JRA adalah instrumennya. Nah, untuk penyusutan ya berarti ada 3 hal ini. Tinggal dijabarkan aja per satu-satu ini, satu kegiatannya. Pemindahan itu seperti apa sih prosesnya, kemudian pemusnahan seperti apa, penyerahan seperti apa. Nah, nanti kan di tahapannya kan ada instrumen yang digunakan yaitu JRA. Tapi banyak juga teman-teman yang mengerjakan dalam satu ini aja ya, dalam satu tahapan penyusutan arsip gitu. Di dalamnya satu alur aja. Sebenarnya ada 3 hal yang berbeda ya. Jadi sebaiknya itu jawabannya ada 3 hal gitu. Karena ini masing-masing berbeda gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya, mengulang, plus saya akan contohkan dokumen-dokumen yang tercipta gitu dalam kegiatan tersebut gitu ya. Jadi bagi yang sudah mengumpulkan ya nggak apa-apa, ini sampai dengan 8 Juni ya, berarti sampai akhir pekan. Ini ada 6 yang belum saya cek lagi ya, sisanya belum mengumpulkan. Jadi yang ini jawabannya yang tadi ya teman-teman ya, pemindahan, pemusnahan, sama eh, penyerahan. Saya masuk langsung ke sini ya, pemindahan. Saya tidak membuat slide baru, jadi saya pakai slide yang sebelumnya. Jadi pemindahan arsip itu bisa dilakukan ketika arsip pada unit pengolah itu masa retensi aktifnya sudah habis, alias memasuki masa arsip inaktif, gitu ya teman-teman. Makanya jadi unit pengolah tuh kalau di kantor ya kantor tempat Bapak Ibu, UPTD, SKPD yang itulah, dinas, kantor. Kalau di kementerian ya berarti direktoratnya atau dirjennya kayak gitu. Jadi unit kerja atau unit pengolahnya sebagai pencipta arsip. Nah, tugasnya ngapain nih? Gitu ya, ketika mau melakukan pemindahan arsip, melakukan identifikasi dan verifikasi JRA. Jadi instrumennya adalah JRA, jadwal retensi arsip. Yang diidentifikasi apa? Arsip-arsip yang ada di unit pengolah yang masa retensinya sudah memasuki inaktif. Jadi dicek di JRA kan, kalau nggak salah ini tugas berapa ya? Tugas sebelumnya yang buat JRA ya. Jadi di JRA itu ada jenis arsip, ada masa simpan untuk aktif, masa simpan untuk inaktif. Jadi dilihat di situ apakah arsip ini sudah memasuki masa inaktif atau belum. Makanya dilakukan identifikasi ini, teman-teman. Yang melakukan siapa ya? Yang melakukan unit kerjanya.
atau unit pengolahnya. Jadi unit pengolah itu menciptakan arsip, arsipnya dibuat daftar ya, daftar arsip namanya, kemudian daftar arsipnya dicek ya, diidentifikasi gitu. Nah, nanti di daftar arsip kalau dirinci lagi ya, ada daftar berkas dan daftar isi berkas. Dari situlah nanti diidentifikasi berdasar JRA, mana-mana saja yang masuk inaktif. Gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya pendataan dan penataan fisik. Jadi, yang arsip-arsip yang sudah inaktif, mulai kalau memang ada box ya pakai box arsip. Taruh di box arsip, kemudian cek antara data dengan fisiknya. Sudah sesuai atau belum, gitu ya. Baru melakukan pemindahan ke unit kearsipan. Nanti tercipta dokumen namanya berita acara, gitu ya. Jadi ini adalah siklusnya. Jadi kalau teman-teman jawab di tugas 3 ada satu siklus pemindahan, prosesnya kurang lebih seperti ini. Walaupun bahasanya atau kalimatnya beda, ya jawabnya seperti ini lah. Intinya dari unit pengolah ke unit kearsipan ada yang tercipta adalah dokumen yang tercipta adalah berita acara, kemudian ada daftar arsip ya. Kemudian mungkin ada surat ya. Surat dari unit pengolah ke unit kearsipan. Gitu ya teman-teman. Ini adalah contohnya nih. Jadi ini ada contoh ya, nota dinas. Nota dinas itu berarti eh, apa ya, naskah dinas yang digunakan untuk komunikasi di internal ya. Kalau kami di internal BRIN ya. Jadi contohnya ini ya, organisasi riset ilmu pengetahuan sosial ini adalah unit pengolah. Bernota dinas ke Kepala Biro Komunikasi Publik Umum Kesekretariatan. Ini adalah unit kearsipan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini halnya mereka nulisnya pengalihan pengelolaan arsip konvensional. Padahal ini sebenarnya pemindahan arsip ya. Cuman kan dari UP mungkin bahasanya berbeda. Jadi disebutkan di sinilah. Intinya mereka mau memindahkan arsip keuangan yang versi konvensional berapa box gitu ya. Kemudian sudah 2 tahun aktif, berarti tahun berikutnya sudah masuk inaktif gitu. Kemudian ada daftar arsipnya ada di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah suratnya ya atau nota dinasnya. Nah, dari sini nanti tim unit kearsipan akan ngecek kesesuaian daftar arsipnya sama fisik arsipnya. Jika disepakati ya, sudah cocok, baru dibuat berita acara. Kayak gini, berita acara. Mungkin ke setiap kementerian lembaga beda-beda ya, Kak, ininya, formatnya, template-nya, tapi intinya eh, akan muncul berita acara seperti ini, kurang lebih ya. Intinya bahwa unit pengolah sebagai pihak satu ya, pihak pertama, kemudian ada unit kearsipan sebagai pihak kedua. Jadi melakukan pemindahan pengelolaan ya dari arsip yang ada kemudian diserahkan ke unit kearsipan. Kurang lebih begini. Kalau ini elektronik ya, jadi pakai barcode. Kemudian di bawah ada daftar arsipnya. Daftar arsip pun mungkin kalau sesuai peraturan kan ada informasi yang wajib terisi gitu ya, kode klasifikasi, jenis, tahun, tingkat perkembangan, jumlah mungkin itu ya. Box keterangan ini kan tambahan. Kemudian ada keterangan link dokumen. Ini adalah arsip-arsip keuangan ya yang tercipta di unit pengolah. Ini contohnya aja seperti ini. Jadi daftar arsip bisa terpisah, bisa apa menyatu dalam apa ini berita acaranya ya sebagai lampirannya. Ini adalah contoh dokumen hasil dari pemindahan, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang ini proses pemindahan itu seperti itu. Nah ini mungkin kalau teman-teman yang udah kerja, khususnya yang sebagai arsiparis ya, mungkin pernah melakukan hal ini. Teman-teman mungkin kalau di unit kerja berarti sebagai orang yang menyiapkan arsipnya, daftar arsipnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman di unit kearsipan berarti yang menerima gitu. Jadi ini satu siklus seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan nggak untuk pemindahan arsip ini?
Oke, aman ya berarti kalau nggak ada yang nanya. Jadi di sini saya hanya ini aja ya, mengulang dan menunjukkan bukti dokumennya. Jadi nggak terlalu lama untuk webnya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mengapa arsip dipindahkan sudah di web sebelumnya ya. Jadi nggak saya ulangi. Itu web apa namanya? Oh, ini alurnya ya. Kalau di breakdown lagi, tadi identifikasi, cek JRA, seleksi arsip, buat daftarnya, penataan fiksi, serah terima, disimpan di unit kearsipan. Ya, kurang lebih begitulah. Mirip-mirip ya. Nah, sekarang pemusnahan ya. Nah, yang ini nih. Nah, pemusnahan arsip yang bisa dimusnahkan adalah arsip yang ada di unit kearsipan ya, teman-teman ya. Jadi pemusnahan itu kewenangan dari unit kearsipan. Jadi unit pengolah itu menciptakan, mengelola arsip aktif. Ketika inaktif, dipindahkan ke unit kearsipan. Unit kearsipan akan menyimpan selama masa retensi inaktifnya. Gitu ya. Ketika sudah masuk masa-masa inaktifnya habis ya, maka dilakukan entah itu pemusnahan, entah itu penyerahan arsip. Makanya di sini ada tahapan-tahapannya nih. Ini secara umum seperti ini ya. Jadi unit kearsipan memeriksa arsip inaktif yang sudah habis masa simpan. Jadi tadi ya kalau di pemindahan arsipnya itu baru inaktif. Kalau baru inaktif berarti harus disimpan dulu, gitu ya. Bisa disimpan kalau di JRA tertulis inaktif 2 tahun ya berarti disimpan 2 tahun. Kalau 5 tahun ya 5 tahun, 10 tahun 10 tahun. Jadi mengikuti JRA. Jadi unit kearsipan akan memeriksa ini ya berdasarkan JRA. Apakah arsip ini sudah habis retensi dan keterangannya musnah. Jadi unit kearsipan akan ngecek, jadi diidentifikasi mana-mana kira-kira yang arsip
13.000 ya berarti sebanyak itu. 13.000 sekian gitu ya. Makanya banyak timnya karena dibagi tim ya. Satu tim misal 3 orang, 5 orang gitu. Oh, 15.000 malah. Nah, ini misal 15.000 nomor arsip ya. Jadi ini adalah contohnya ya teman-teman. Masih tulisannya usul musnah. Ketika usul berarti ini belum diverifikasi oleh Andri ya. Makanya ada kata usulnya. Kemudian berikutnya, nah ini ada surat pertimbangan ya. Jadi ketika tim penilainya sudah melakukan penilaian tadi ya dari daftar usul musnahnya ini, kan dinilai oleh tim penilai ini 15.000, misal satu tim dapat 100.000 nomor kayak gitu misal aja ya. Dari 1.000 nomor ada 50 yang diberi tanda gitu ya. Diberi tanda tuh berarti perlu didiskusikan lagi gitu. Nah, nanti muncul di surat pertimbangan kayak gini. Memastikan bahwa ini kayak rekomendasi lah ya. Jadi pertimbangan panitia penilai gitu. Jadi memastikan tidak ada nilai guna di arsip itu. Telah habis retensinya. Tidak ada peraturan perundangan yang melarang. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses perkara. Daftar usul musnah sebanyak 15.000 sekian. Itu ya. Jadi ada seperti ininya ini dokumennya ya teman-teman ya. Nanti ada penanda tangannya tuh. Siapa yang tanda tangan ya tim penilainya gitu ya. Nah, di sini untuk yang arsip masih ada kaitannya dengan perkara berarti nggak dimasukkan ya, dikeluarkan dari daftar usul musnah. Contohnya apa? Kalau di kami pernah di BRIN ya. Yang pernah terjadi adalah misalkan ada pegawai ya, pegawai PNS itu sekolah di luar negeri S2 atau S3. Kemudian mereka itu tidak menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, molor dan seterusnya, sehingga nggak jelas nasibnya di sana, gitu ya. Sedangkan mungkin kontrak beasiswanya selama 2 tahun atau 5 tahun, orangnya belum kembali dan seterusnya. Nah, arsipnya masih ditahan, ya. Jadi ketika nemu arsip atas nama orang tersebut akan ditahan dulu, jangan dimusnahkan. Itu adalah contoh ya, Bapak Ibu. Contoh lain, misalkan sedang ada perkara hukum ya di pengadilan misal. Kemudian arsipnya ternyata ada di BRIN misal gitu ya. Nah, arsip itu akan eh, apa? Akan di hold dulu, akan ditahan dulu, nggak masuk dalam musnah gitu ya. Walaupun sesuai JRA misal sudah habis nih retensinya dan keterangannya musnah. Tapi karena ada perkara ya, entah terkait hukum ya, makanya di hold dulu. Barangkali itu bisa menjadi bukti untuk mendukung gitu ya. Nah, itu kurang lebih begitu kira-kira teman-teman. Kemudian berikutnya permohonan persetujuan. Jadi dari surat pertimbangan sudah jadi, BRIN akan mengirimkan surat ya kepada Arsip Nasional untuk meminta persetujuan arsip usul musnah ya sebanyak 15.000. Nah, ini berarti lampirannya terpisah ya. Jadi ini hanya suratnya, ada lampirannya daftar arsipnya. Biasanya kirim versi Excel juga karena dari Andri minta seperti itu ya. Kenapa perlu ke Andri? Karena BRIN bukan lembaga kearsipan ya, jadi perlu dimintakan persetujuan ke Arsip Nasional, gitu teman-teman. Kemudian nanti dari tim Andri akan ada timnya, 4 orang mungkin atau 3 orang, 4 orang akan ngecek fisik ke BRIN gitu ya, antara daftar arsip dengan arsip fisiknya. Setelah itu tim Andri akan
memberikan rekomendasi ke pimpinannya lah ya. Kemudian muncullah surat ini. Surat persetujuan pemusnahan dari Arsip Nasional. Jadi ini muncul ketika sudah dilakukan pemeriksaan ya, pengecekan atau verifikasi lapangan oleh Andri. 15.000 itu waktunya lama ya teman-teman. Tidak 1-2 bulan, bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu. Makanya kadang ininya lintas tahun nih, apa prosesnya. Ini aja November 2025 ya, tapi pelaksanaannya 2026 pemusnahannya. Karena memang lumayan lama ini ya, apa proses penilaiannya. Kenapa lama? Itu arsipnya banyak sekali. Kecuali arsipnya hanya 100, 200 itu sebentar ya prosesnya. Karena banyak ya berarti lama. Gitu ya teman-teman. Nih, tadi dari tahun 52. Kenapa ada arsip tahun 52? Ya ini arsip warisan dari kementerian atau lembaga yang bergabung ke BRIN ya. Macam-macam kurun waktunya. Jadi begitu teman-teman.